Sebuah kasus yang mengerikan sempat menggemparkan di beberapa media sosial. Kasus itu terjadi kepada seorang gadis yang baru lulus sekolah menengah kejuruan di kota Bandung. Gadis tersebut ditemukan sudah dalam keadaan yang mengenaskan, dengan beberapa luka tusukan senjata tajam di bagian payudara. Dan leher si gadis juga ditikam begitu sadis hingga hampir terputus dari tubuhnya. Diketahui bahwa gadis itu bekerja sebagai seorang pemuas nafsu birahi para lelaki. Dan kejadian tersebut terjadi setelah dirinya melayani seorang pelanggan di sebuah hotel melati di kota Kediri. Fakta yang lebih mengejutkannya adalah, gadis itu ternyata dijual oleh keluarga dari seorang pria, yang ternyata adalah kekasihnya itu sendiri. Menurut keterangan yang saya dapatkan di beberapa artikel di pos berita nasional, diketahui bahwa gadis yang menjadi korban atas kekejaman itu bernama Mira Yura, yang berusia sekitar 19 tahun, dan bertempat tinggal di kota Bandung di Provinsi Jawa Barat. Kejadian yang mengerikan itu, berawal dari beberapa orang remaja yang berasal dari kota Bandung. Mereka kemudian memesan sebuah kamar di sebuah hotel melati di kota Kediri. Remaja yang berjumlah 4 orang itu memesan 2 kamar hotel. Dan salah satu kamar yang mereka pesan akan mereka jadikan tempat untuk melakukan sebuah pekerjaan esek-esek, dan 1 orang dari keempat remaja tersebut yang bernama Mira Yura Anita, akan bertugas sebagai pemuas nafsu birahi para lelaki. Sementara ketiga remaja yang lainnya, akan bertugas mencari pelanggan untuk si gadis yang berusia 19 tahun tersebut. Setelah beberapa jam berada di dalam hotel, keempat dari remaja itu akhirnya mendapatkan salah seorang pelanggan, yang memesan Mira Yura untuk menemaninya selama 1 jam di dalam kamar. Mira Yura yang bertugas menjadi pelayan nafsu birahi pria itu kemudian bergegas untuk mempersiapkan dirinya. Dia kemudian memakai baju yang setengah terbuka dan membuka penutup bagian payudara, dan beberapa bagian vitalnya di seluruh tubuhnya. Sementara ketiga remaja yang lain kemudian meminta izin kepada gadis itu untuk pergi berbelanja beberapa keperluan yang mereka perlukan selama tinggal di kamar hotel tersebut. 1 orang pria yang adalah kekasih dari si gadis kemudian mengecup kening dari si gadis. Hal itu dirinya lakukan agar si gadis semangat dalam melakukan pekerjaannya tersebut. Si gadis juga sempat meminta untuk dipeluk oleh si pria, dan terlihat dari raut wajah si gadis dirinya seperti merasa tertekan dengan pekerjaannya sebagai pemuas nafsu birahi para lelaki. Terlebih saat melakukan pekerjaan itu dirinya ditemani secara tidak langsung oleh kekasihnya itu sendiri. Setelah menunggu beberapa menit kemudian 1 orang pelanggan akhirnya telah sampai di hotel tujuan. Dirinya saat itu menggunakan ojek online, dan setelah berada di lobi hotel, dia kemudian mengirim pesan untuk segera ditujukan kamar hotel tempat keberadaan gadis pesanannya. 1 pelanggan itu selanjutnya dijemput oleh ketiga remaja tersebut. Dirinya kemudian diantar ke tempat keberadaan si gadis. Setelah memastikan bahwa si gadis sudah bersama dengan pria yang menjadi pelanggannya itu, ketiga remaja tersebut kemudian meninggalkan si gadis untuk melakukan perbelanjaan kebutuhan selama di hotel melati tersebut. Ketiga remaja itu tidak merasa curiga terhadap pelanggan dari si gadis. Mereka kemudian berjalan-jalan di sekitaran hotel, dan membeli beberapa makanan yang mereka perlukan untuk mengisi perut. Tidak lupa juga mereka membelikan beberapa makanan cemilan untuk si gadis agar dirinya tetap memiliki tenaga setelah melakukan pekerjaannya tersebut. Setelah mereka membeli beberapa peralatan mandi di Indomaret, mereka kemudian memutuskan untuk kembali ke kamar hotel. Saat di dalam perjalanan mereka sedikit merasa sesuatu yang janggal, sebab sedari tadi si gadis ditinggalkan oleh mereka, si gadis tidak memberikan kabar apapun di dalam kamar tersebut. Ketiga orang remaja itu selanjutnya masuk ke dalam kamar yang satunya. Mereka merapikan beberapa barang belanjaan sembari menunggu si gadis selesai melakukan pekerjaannya tersebut. Kecurigaan dari mereka tiba-tiba memuncak tinggi, sebab setelah setengah jam di dalam kamar si gadis tidak kunjung mengabari mereka. 1 orang pria yang adalah kekasihnya selanjutnya berinisiatif untuk mengecek keberadaan dari si gadis. Karena si pria itu memegang kartu akses kamar dari kekasihnya. Tanpa berpikir terlebih dahulu si pria yang bernama Kurniawan tersebut kemudian dengan cepat masuk ke dalam kamar tersebut. Setelah berada tepat di dalam, suasana kamar itu berubah menjadi sangat mengerikan. Kurniawan melihat beberapa bercak merah yang mengalir membasahi seluruh lantai. Dan aroma kematian seketika muncul di daerah penciumannya. Kurniawan pada saat itu benar-benar merasa ketakutan. Dirinya kemudian mencoba menghirup napasnya lebih panjang, mencerna sesuatu yang terjadi di dalam kamar kekasihnya tersebut. Di dalam ruangan kamar itu juga sudah tidak ditemukan keberadaan dari si pria yang menjadi pelanggan dari kekasihnya. Dirinya hanya menemukan sebuah senjata tajam dan di samping dari senjata tajam itu terdapat si gadis yang sudah dalam keadaan yang sangat mengenaskan.
Terdapat beberapa luka tusukan di tubuh dari si gadis, lehernya juga terlihat terkoyak hampir putus. Beberapa luka senjata tajam itu bahkan hampir merobek tubuhnya. Dan di sekitaran payudara si gadis, terlihat beberapa sayatan yang sangat dalam. Membelah keindahan tubuh dari si gadis itu sendiri. Si pria ketika langsung tidak berdaya melihat penampakan yang sangat mengerikan dari tubuh kekasihnya tersebut. Saat itu dirinya kemudian berteriak dan menuju kamar keberadaan dua teman yang lain. Mereka bertiga selanjutnya melaporkan atas kejadian itu ke pihak keamanan hotel tersebut. Pihak keamanan hotel kemudian bergegas dengan cepat mengecek keberadaan si gadis. Dan setelah memastikan si gadis sudah dalam keadaan yang tidak bernapas, mereka selanjutnya melaporkan kejadian itu ke kantor kepolisian. Setelah beberapa jam, kemudian pihak kepolisian bersama pihak instansi terkait, akhirnya sampai di kamar si gadis tersebut. Mereka selanjutnya mengamankan lokasi kejadian dan membawa tubuh si gadis untuk dilakukan penyelidikan yang lebih mendalam. Pihak kepolisian juga membawa serta ketiga teman dari si gadis untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Ketiga orang remaja itu kemudian diinterogasi di kantor kepolisian dan mereka bertiga mengaku bahwa telah melakukan transaksi gelap terhadap si gadis yang berusia sekitar 19 tahun itu. Setelah mendapat informasi dari ketiga remaja tersebut, pihak kepolisian mendapatkan satu orang terduga pelaku yang menjadi orang terakhir bersama si gadis ketika dirinya masih dalam keadaan hidup. Tidak sampai satu hari setelah melakukan penyelidikan yang lebih mendalam, pihak kepolisian selanjutnya bergegas mencari dan menangkap terduga pelaku tersebut, dan terduga pelaku itu ditangkap di sebuah indekos bersama dengan istrinya. Pihak kepolisian kemudian membawa terduga pelaku bersama dengan istrinya ke kantor kepolisian di wilayah Jawa Timur. Di kantor kepolisian terduga pelaku yang bernama Rapi Purnomo akhirnya mengakui atas semua perbuatan kejamnya terhadap korban. Istri dari pelaku juga mengungkapkan bahwa dirinya sudah mencuci pakaian dari suaminya yang berlumuran dengan banyak sirup merah. Saat itu istri dari pelaku meminta untuk suaminya menyerahkan diri atas perbuatan yang sudah dilakukannya. Namun karena pelaku masih trauma, sang istri kemudian membiarkan suaminya untuk menyendiri dan berintrospeksi diri atas perbuatan yang sudah dilakukannya tersebut. Pelaku kemudian berterus terang di hadapan pihak kepolisian. Dirinya mengungkapkan bahwa perkenalan di antara keduanya terjadi di sebuah media sosial. Saat itu Purnomo merasa butuh kehangatan dari seorang perempuan. Dan foto dari Mira Yura di media sosial tersebut sangat menggairahkan. Dirinya kemudian langsung memesan gadis tersebut untuk melayaninya di malam itu. Purnomo melanjutkan setelah dirinya bertemu dengan gadis yang bernama Mira itu di kamar Hotel Melati. Mereka kemudian melakukan hubungan intim atas kesepakatan yang sudah terjadi di media sosial tersebut. Purnomo juga mengatakan bahwa dirinya merasa puas atas pelayanan dari Mira Yura. Dirinya berulang kali mengubah gaya hingga mencapai klimaks yang luar biasa sangat indah. Setelah melakukan persetubuhan itu, Mira Yura kemudian meminta pembayaran atas kesepakatan persetubuhan tersebut. Dirinya meminta bayaran sejumlah 700.000 dan Purnomo selanjutnya mengeluarkan dompet. Namun hanya membayarnya senilai 200.000, merasa sangat dibohongi. Dirinya kemudian membentak Purnomo dan memakinya dengan sangat keras. Namun Purnomo mengelak, dirinya berkata hanya memiliki sejumlah uang 200.000. Merasa panik dan ketakutan, Purnomo selanjutnya membekap mulut dari si gadis dengan sangat kuat. Akan tetapi perlawanan yang dilakukan oleh si gadis membuat Purnomo tidak mampu untuk menahannya. Purnomo kemudian mengambil sebilah pisau tajam yang memang dirinya persiapkan dari rumah. Senjata tajam itu kemudian dihujamkan ke perut dari si gadis secara membabi buta. Namun si gadis masih kuat untuk melakukan perlawanan. Purnomo kemudian akhirnya terpaksa menggeret leher dari si gadis hingga berkali-kali, dan seketika membuat sirup merah mengalir jelas dari leher gadis tersebut. Beberapa tusukan yang bersarang di tubuhnya, membuat gadis yang berusia sekitar 19 tahun tersebut sudah dalam keadaan yang tidak berdaya. Beberapa menit selanjutnya dengan keadaan yang sudah sangat mengenaskan, perjalanan hidup dari si gadis akhirnya terhenti dengan cara yang paling sadis, yang tidak pernah dirinya bayangkan sebelumnya. Atas perbuatan yang sudah dirinya lakukan terhadap korban, Purnomo kemudian divonis 20 tahun kurungan penjara, atau hukuman mati jika ada sebuah indikasi pembunuhan berencana. Sementara ketiga teman dari Mira Yura, yang secara tidak langsung sudah menjerumuskan gadis itu ke dalam sebuah neraka. Semoga diberikan petunjuk dan pintu hidayah atas semua perbuatan yang sudah mereka lakukan. Semoga dari kasus ini kita bisa mengambil pelajaran penting untuk kehidupan diri kita masing-masing. Dan admin juga mengajak kita semua untuk berdoa agar kejadian yang mengerikan tersebut tidak menimpa kepada kita dan keluarga terdekat kita.